Ini adalah bentuk keresahan publik terkait perencanaan penambangan emas oleh TP Hadap Karya Mandiri. Sehingga hari ini hanya dua dulu yang saya sampaikan kepada kita Bupati. Kita harus sampaikan ke publik supaya publik tahu bahwa Bupati Enrekang hari ini dengan tagline Enrekang Sejahtera betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Sampaikan ke publik terkait dengan perjuangan masyarakat. Halo sahabat Melo TV News, kembali hadir bersama kami dengan kabar penting dari Kabupaten Enrekang. Iya, hari ini ratusan warga kembali turun ke jalan dalam aksi penolakan tambang. Mereka memulai demonstrasi di halaman kantor DPRD Enrekang. Dan setelah menyampaikan aspirasi ke para wakil rakyat, massa melanjutkan aksinya menuju kantor Bupati untuk meminta jawaban langsung dari pemerintah daerah. Aksi ini menunjukkan betapa besar kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan masa depan daerah mereka. Dan sahabat Melo TV News, liputan ini disampaikan langsung oleh tim liputan Melo TV News Ombas Enrekang dari lokasi kejadian. Betul, banyak informasi penting, suara masyarakat, hingga respons pemerintah yang hanya bisa Anda dapatkan dari liputan lengkapnya. Karena itu, jangan lewatkan satupun bagiannya. Tonton liputan ini sampai akhir, supaya Anda mendapat gambaran utuh tentang arah kebijakan dan apa dampaknya bagi masyarakat Enrekang. Langsung saja kita ikuti laporannya. Tetap bersama Melo TV News. Bupati Enrekang Haji Muhammad Yusuf Ritanga didampingi Wakil Bupati Andi Tenri Liwang bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD menerima langsung masa aksi dari Aliansi Lingkar Tambang yang menggelar demonstrasi di halaman kantor Bupati Enrekang Senin 1 Desember 2025. Bupati sebagai pemangku kebijakan, anggota DPR agar betul-betul ditegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa kami akan terus melawan sampai izin tambang ini cabut. Hari ini baik kita lihat bagaimana kondisi masyarakat hari ini. Itu adalah bukti kecil. Ya, saudara-saudaraku, jangan dulu anarkis ya, jangan anarkis. Ingat, tuntutan kita itu mulia, tujuan kita mulia. Tujuan kita panjang, aksi kita panjang. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Enrekang, kami sampaikan kami tidak anti dengan pemerintah. Kami tidak Bupati Enrekang Haji Muhammad Yusuf Ritanga didampingi Wakil Bupati Andi Tenri Liwang bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD menerima langsung masa aksi dari Aliansi Lingkar Tambang yang menggelar demonstrasi di halaman kantor Bupati Enrekang Senin 1 Desember 2025. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kekhawatiran dan penolakan masyarakat terhadap potensi aktivitas pertambangan di beberapa wilayah Kabupaten Enrekang. Bupati dan Wakil Bupati menyambut massa dengan terbuka, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengedepankan dialog dan mendengar langsung aspirasi warga. Ini tambang, atau dia sembunyikan izin tambang. Ini izin tambang dia masih pakai regulasi lama, menerbitkan izin melalui tingkat provinsi. Padahal regulasi hari ini, regulasi baru, penerbitan izin tambang emas, itu kewenangan pusat, itu kewenangan kementerian. Artinya kami ini Pak, hanya mendukung support daripada pemerintah daerah. Perencanaan investor terhadap karya untuk menggeruk kekayaan alam kita melalui tambang emas atau mendukung perjuangan masyarakat. Itu saja dulu yang kita jawab Pak Bupati. Sebelum kita jelaskan yang lebih jauh lagi, saya kira ini dulu yang kita jelaskan supaya masyarakat yakin bahwa Pak Bupati ini betul-betul berpihak kepada mereka. Betul. Sama halnya yang saya sampaikan kepada anggota dewan. Bahkan anggota dewan kami giring ke sini. Karena mereka sudah mengakui bahwa kami siap berjuang bersama masyarakat, sehingga kami kasih naik mobil komando. Ayo kita sama-sama ke kantor Bupati kau seperti. Artinya ini barang sudah 2019 ya, dan masyarakat jelas menolak. Maka tagline Bapak kemarin adalah membawa perubahan.
dan kami percaya niat itu. Jangan dilanjutkan ketika itu memang sangat mencederai masyarakat. Saya kira itu penegasan kami. Begitu. Semoga saja warga mendengar langsung soal sikap daripada bupati dan wakil bupati, betul? Itu saja yang kita jawab. Ada pertanyaan. Pertanyaannya, pemerintah menolak pemerintah bersama investor, mendukung investor, atau pemerintah bersama masyarakat? Izin dengan segala kerendahan hati, izin dengan segala permohonan maaf, laku tuangku, laku siletoku solangasa. Tapi saya berdiri atas nama negara. Saya berdiri di depan kita semua, bukan berdiri sebagai Haji Ucup, tapi ini saya berdiri di depan kita semua sebagai negara, sebagai pemerintah. Dan izin tambang ini itu adalah negara. Negara tingkatannya di level atas. Dan kami, saya ulangi, saya berdiri di hadapan kita semua ini bukan sebagai Ucup, sebagai negara. Negara yang berada di tingkatan paling bawah, kabupaten. Mengeluarkan izin ini adalah pemerintah yang berada di tingkatan paling tinggi, negara yang berada di paling tinggi. Jadi, dengan segala permohonan maaf, saya berdiri di tengah. Ada konsekuensi yang akan kami terima. Kami sudah pelajari betul. Kami sudah buka semua dampak hukum, aspek hukumnya. Dan ada beberapa izin, kalau boleh saya bacakan. Kalau sejak berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kewenangan penertiban izin tambang berada di tangan pemerintah pusat, bukan lagi bupati atau wali kota. Oleh karena itu, secara hukum, seorang bupati tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau mencabut izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jika seorang bupati menolak atau mencabut izin tambang, konsep hukumnya jelas. Itu yang kami dapat, izin. Ketika ada kesalahan ini, mohon beri kami penjelasan lagi. Tidak menuntut persoalan izin, karena izin ini bukan ranahnya pemerintah daerah, tapi yang terbit untuk kelengkapan dokumen-dokumen penerbitan izin itu dari pemerintah daerah. Makanya hadirkan dulu Dinas Lingkungan Hidup di sini. Kami mau lihat hasil mitigasi dampak lingkungannya. Pak, ini sebagai dokumen legalitas penolakan. Ini sebagai bentuk bargaining daripada pemerintah daerah. Mata dan telinga seluruh masyarakat Kabupaten Nrekang. Genewa, langkahnya itu adalah bagaimana DPR sebagai wakil dari kita semua akan RDP panggil semua yang terkait, pihak investor, pihak pemerintah, dan dari hasil RDP itu dan dasar-dasar kita juga semua ini akan menjadi dasar untuk DPR menghadap atau bersurat ke tingkat pusat. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yusuf Ritanga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi ini secara prosedural dan berhati-hati, mengingat struktur hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Ia menjelaskan bahwa keputusan sepihak dari pemerintah daerah terkait penolakan tambang dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan perdata dari perusahaan tambang jika langkah yang diambil tidak sesuai mekanisme kewenangan. Meski demikian, pemerintah memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam diskusi bersama perwakilan demonstran, disepakati bahwa dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Nrekang bersama DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP resmi.
RDP tersebut akan melibatkan investor, DPRD, aliansi lingkar tambang, serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk transparansi dan penyelarasan data di lapangan. Langkah ini diharapkan menjadi forum permutus arah kebijakan daerah yang tetap selaras dengan kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Nrekang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat dan mengambil keputusan terbaik bagi masa depan daerah. Hari ini kami menganggap bahwa adanya perencanaan tambang yang beroperasi dari CP Hadap Karya Mandiri, kami anggap yang pertama, secara administrasi ini sudah jelas cacat formil dan cacat material. Sehingga hari ini atas dasar perjuangan masyarakat sekitar tambang itu jelas murni mereka menolak keras atas perencanaan tambang yang akan beroperasi di wilayah-wilayah mereka. Dan kedua, persoalan dampak yang perlu kami jelaskan bahwa dampak bencana longsor dan dampak bencana banjir bandang itu akan potensi terjadi ketika tambang ini itu kemudian dipaksakan. Kenapa kami katakan demikian? Karena daerah pertambangan ini daerah gunung. Pemukiman warga ini ada di bawah. Jadi ketika tambang ini beroperasi otomatis terjadi pembabatan hutan. Itu yang akan terjadi. Ini akan terjadi pengundulan. Jadi serapan-serapan air selama ini yang melakukan penahanan terhadap terjadinya longsor dan juga mencegah terjadinya banjir itu tidak akan bisa diantisipasi ketika terjadi pengundulan di wilayah tambang tersebut. Dan juga yang perlu pemerintah daerah harus ketahui bahwa aktivitas masyarakat hari ini adalah murni penolakan. Sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah Kabupaten Nrekang dan legislatif bersama dengan masyarakat untuk betul-betul menjegal beroperasinya tambang emas yang rencana mau beroperasi di wilayah sekitar Kecamatan Nrekang dan Kecamatan Cendana. Dan juga yang kami ingin pertanyakan persoalan dampak-dampak sosial. Di wilayah-wilayah tambang hari ini kami melihat bahwa persoalan tempat hiburan malam, terjadinya kemaksiatan, terjadinya kriminalisasi itu besar akan terjadi. Dan juga perlu kita ketahui bahwa pencemaran air yang akan terjadi ketika tambang ini beroperasi adalah pencemaran air yang mengandung merkuri dan mengandung sianida. Ini berbahaya baik dari tanaman-tanaman masyarakat atau komoditi masyarakat yang hari ini dia tanam, dan juga itu bisa berdampak pada sumber daya manusia karena mereka ini menambang dengan mengandung kimia yang justru akan merugikan masyarakat ke depan. Dan juga yang kami pikirkan bersama masyarakat hari ini, kenapa kami berjuang dan untuk menolak betul-betul terkait dengan beroperasinya ini tambang, karena persoalan sudah banyak bencana yang terjadi hari ini. Contohnya kayak Sumatera, itu terjadi banjir bandang. Contohnya Gorontalo, itu terjadi banjir bandang. Dan bahkan terjadi di Luwu Utara. Ini karena faktor ulah tambang. Ini adalah faktor keserakahan, ini adalah faktor kesoliman yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak memikirkan persoalan dampak. Tim Liputan Melo TV News Ombas, Nrekang mengabarkan dari kota Nrekang, Sulawesi Selatan. Baik sahabat Melo TV News, itu tadi rangkaian aksi mulai dari kantor DPRD hingga kantor Bupati Nrekang, lengkap dengan respons pemerintah dan rencana RDP yang akan segera digelar. Kita semua berharap forum tersebut benar-benar menjadi jalan terbaik untuk melindungi lingkungan dan memastikan keputusan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat. Tim Liputan Melo TV News Ombas Nrekang akan terus mengikuti perkembangan ini dan menyampaikan informasinya kepada Anda. Saya dan rekan saya pamit undur diri, sampai jumpa di laporan berikutnya. Tetap sehat, tetap update, dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Melo TV News.